Selamat pagi sobat setia pendengar Krida Radio Indonesia Hits and News Station. Telah terhubung bersama kita komunikolog Indonesia Bapak Dr. Emrus Siombing MSc yang akan kita bawakan tema kali ini, pentingnya kontribusi komunikasi membumikan Undang-Undang Cipta Kerja. Oke, selamat pagi Pak Emrus Siombing, apa kabar? Sehat, selamat pagi Bang Manru, selamat pagi pendengar Radio Krida dimanapun berada. Oke, ini sedang hits ini Pak Emrus, kita ketahui sendiri ya. Di saat polemik dan kontroversi dikatakan mereka ya, Undang-Undang Cipta Kerja ini, kita lihat sendiri ya, kerusuhan-kerusuhan yang telah terjadi. Jadi intinya kita tidak membahas itu. Sekarang ini bagaimana pentingnya kontribusi komunikasi ini ya untuk membangun ya, membentengi mungkin ya para masyarakat Indonesia juga agar dapat memahami betul ya Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disampaikan Presiden. Mungkin terjadinya disinformasi atau terdistorsi masyarakat tadi oleh ketidaktahuan penggunaan internet tadi itu. Banyak kita tahu sendiri ya, mayoritas kita sudah menggunakan internet tapi mungkin kurang efektif gitu. Bagaimana kira-kira taktik-taktik strategi yang mungkin bisa Pak Emrus Siombing jabarkan terkait pentingnya kontribusi komunikasi membumikan Undang-Undang Cipta Kerja? Baik, saya pikir komunikasi itu suatu hal yang substantif dalam kehidupan manusia, baik kehidupan politik, ekonomi, budaya, dan bahkan aktivitas lain yang kita lakukan, tidak terkecuali di dalam perencanaan, proses, dan output yang dihasilkan dalam bentuk undang-undang. Salah satu diantaranya yang sudah menjadi undang-undang setelah diputuskan oleh teman-teman di DPR, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kalau kita bicara bagaimana tentang komunikasi, kontribusinya, seharusnya kontribusi komunikasi itu dalam konteks undang-undang ini, demikian juga dalam konteks-konteks lain. Artinya apa yang mau saya katakan, ketika ide dan gagasan tentang RUU Cipta Kerja ini sampai pada diputuskan dan ketika juga diimplementasikan, harus dimulai dari komunikasi, dilanjutkan dengan berkomunikasi, dan seterusnya berkomunikasi. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena bagaimanapun demokrasi kita kan, prinsip dasar demokrasi kita atau demokrasi pada umumnya adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan yang keempat ini yang penting juga, bersama-sama rakyat. Bersama-sama rakyat inilah yang menjadi kunci utama, yang menjadi hal perhatian kita, sehingga komunikasi itu sangat penting, sangat diperlukan. Dengan demikian, maka masyarakat itu sudah memang ikut serta berpartisipasi di dalam perencanaan, proses katakanlah penyusunan draft daripada undang-undang itu setelah disusun diwacanakan, dan demikian juga proses-proses persidangan, dan sehingga menghasilkan suatu keputusan di legislatif. Komunikasi menjadi suatu hal substantif. Oleh karena itulah bisa saja ada orang yang tidak setuju dengan beberapa pasal dari undang-undang itu karena pengetahuan yang belum sampai kepada mereka, sehingga mempengaruhi sikap mereka dalam bentuk misalnya kita melihat menolak demonstrasi, dan boleh jadi nanti ada perkembangan di mana masyarakat tidak begitu memahami manfaat daripada isi Undang-Undang Cipta Kerja ini. Menurut saya, Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat momentumnya tepat, dan kontennya, materinya secara keseluruhan kalau kita melihat, saya kira sangat baik untuk bangsa dan negara. Kenapa saya mengatakan gitu?
bahwa saya melihat bahwa undang-undang ini justru mendorong manusia atau warga negara Indonesia move dari mental karyawan atau bergerak menjadi pemilik pengusaha dalam bentuk kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh undang-undang ini, yaitu kemudahan-kemudahan mendirikan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan demikian, masyarakat akan menjadi entrepreneur nanti, sehingga ini akan lebih produktif dan benar-benar undang-undang ini sesuai dengan namanya adalah cipta kerja. Jadi menciptakan lapangan kerja, bukan mencari kerja. Jadi kalau kita lihat ini, bahwa nanti akan muncul pengusaha-pengusaha mikro, pengusaha-pengusaha kecil, pengusaha-pengusaha menengah yang kita harapkan menjadi pengusaha besar. Nah, ini yang harus dikomunikasikan kepada masyarakat. Karena saya melihat legislatif kita dan bersama-sama pemerintah menghasilkan undang-undang ini memberikan suatu harapan baru bagi bangsa Indonesia. Kalau ini benar-benar kita lakukan suatu hal yang bagus sehingga kelas sosial menengah di Indonesia bisa bertumbuh secara pesat. Tidak lagi terjadi piramida yang tajam, yang kaya jumlahnya sedikit, baru kemudian menengah dan lebih banyak di kelas sosial bawah. Suatu ketika kalau ini dilakukan dengan baik dan tentu dikomunikasikan kepada masyarakat, boleh jadi struktur sosial kita nanti tidak piramida yang tajam, tetapi piramida yang landai. Kenapa? Karena masyarakat sudah lebih banyak nanti di kelas menengah, bahkan bisa jadi kelas menengah lebih banyak dari kelas bawah, baru kemudian kelas menengah lebih banyak dari kelas atas. Artinya masyarakat kita banyak di kelas menengah kalau memang ini benar-benar kita lakukan dengan baik. Justru sekarang harus kita wacanakan, kita bicarakan bagaimana para pengusaha atau katakanlah yang ingin membuka usaha mikro, kecil dan menengah, supaya ini berkembang. Misalnya, kenapa kita tidak mewacanakan bagaimana mereka memperoleh modal kerja, bagaimana mereka mengolah usahanya dengan secara katakanlah manajemen yang bagus, bagaimana supaya cash flow-nya sehat dan lain. Ini yang harus kita bicarakan sekarang, sehingga masyarakat, generasi muda, utamanya kaum milenial, begitu mereka tamat dari suatu studi mereka, apakah itu studi sarjana atau mungkin keterampilan tertentu, sehingga mereka bisa membuat usaha mikro dan bisa saja nanti ini dimotori oleh Kementerian Usaha Kecil dan Menengah dan Koperasi, dan juga secara skill dan kemampuannya menjadi tanggung jawab Kementerian Tenaga Kerja. Sementara pengelolaan secara profesional pengelolaan usaha, tidak ada salahnya mereka dibimbing atau bekerja sama dengan BUMN kita yang telah berpengalaman sangat lama di bidang pengelolaan usaha bisnis. Dalam hal ini BUMN ini bisa diturunkan kepada para pengusaha mikro, kecil dan menengah. Demikian sementara. Oke, kalau kita bahas panjang ini Pak Emrus ya, karena memang kalau kita bahas Undang-Undang Cipta Kerja ini kan sekitar 80 undang-undang dan memang lebih dari 1.200 pasal ini kan direvisi atau menjadi satu, ya kan, Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur multisektor. Ada 174 pasal di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi kita tahu sendiri juga 11 klaster dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu ya, banyak penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ya ketenaga kerjaan, pengadaan lahan, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintah, pengenaan sanksi, kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, investasi dan proyek pemerintah kawasan ekonomi. Jadi di sini menyangkut pentingnya kontribusi komunikasi dalam membumikan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kan kita tahu sendiri Pak Emrus, pertarungan ya, pertempuran ya, kita lihat di media sosial ya, munculnya hoax ya toh, munculnya penjahat itu, teroris, konflik popularitas, persepsi. Ini mulai menyatu dengan konflik yang kita lihat sekarang ini. Banyak yang terjadi, pembakar sana ini segala macam hal tuh.
Ini kan sudah sangat menyakitkan, ya toh. Bagaimana kira-kira kita mengkampanyekan ini? Mungkin media sosial koreografi untuk mempromosikannya, atau bagaimana kira-kira memperkuat jajaran pemerintah, apa negara kurang gitu memaksimalkan internet tadi sendiri ya, menjadi ya bagaimana virality lah, supaya mampu mereka meredam aksi-aksi hoax yang marak terjadi. Bagaimana menurut Pak Embos menanggapi ini? Baik, kalau bicara tentang komunikasi, berarti mereka yang boleh dikatakan yang menolak sehingga melakukan tindakan-tindakan yang diduga melanggar hukum, seperti contohnya katakanlah menyampaikan hoax, kemudian adalah mungkin ada tindakan-tindakan ketika di ruang publik yang kita lihat di berbagai sosial media, itu bisa terlihat memang pengetahuan mereka, manfaat yang luar biasa daripada undang-undang ini belum sampai kepada mereka. Mereka mendapat informasi dari pihak-pihak lain sehingga mereka mempunyai pengetahuan, sikap dan perilaku yang sehingga mereka bertindak yang diduga melanggar hukum tersebut. Oleh karena itulah maka strategi komunikasi yang kita lakukan adalah menyadarkan mereka akan manfaat yang luar biasa dalam undang-undang tersebut. Oleh karena itulah maka desain-desain komunikasi harus kita buat secara inovatif, kreatif, tetapi juga harus sistematis, struktur dan masif, supaya memang kita bisa menguasai ruang publik. Jangan sampai pesan-pesan komunikasi yang kontraproduktif yang masuk ke peta kognisi mereka sehingga bertindak seperti yang saudara katakan tadi. Oleh sebab itu saya mengatakan bahwa ruang publik adalah pertarungan. Oleh karena itu pertarungan apa itu? Pertarungan komunikasi. Nah, oleh karena itu pemerintah kita bersama harus menyampaikan betapa manfaat yang luar biasa yang ada dikandung di dalam undang-undang Cipta Kerja ini, sehingga dengan pengetahuan mereka yang sangat minimal memadai, kalau boleh pengetahuan mereka tinggi sekali, dan akan mendorong sikap mereka untuk menerima undang-undang ini sebagai sesuatu yang positif bagi bangsa dan negara dan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan mereka berperilaku melakukan apa yang ada pada isi undang-undang tersebut. Misalnya antara lain mereka lebih baik memfokuskan energi mereka kepada apa? Pembukaan usaha-usaha mikro kecil dan mereka. Jadi ini saatnya sebenarnya menurut pandangan saya penyadaran itu, pembentukan sikap dan perilaku agar masyarakat sebagian masyarakat maksud saya yang masih menolak itu menjadi pelaku usaha. Nah, pendekatan komunikasi, persuasi, dan penjelasan yang tak jenuh-jenuh dengan berbagai strategi yang kita buat, termasuk kemasan-kemasan bukan yang sifatnya segmented. Misalnya, bagi generasi muda, kaum milenial, bagaimana kemasan yang kita buat? Bagi yang berusia tua, bagaimana kemasan? Bahkan bagi orang yang menolak, juga harus ada kemasan tertentu yang kita buat kepada mereka. Oleh karena itulah, maka diperlukan manajemen komunikasi yang strategis sehingga muncul kesadaran, perilaku, dan sikap seluruh masyarakat sehingga undang-undang ini akan efektif dapat kita lakukan di tengah masyarakat untuk juga melepaskan kita dari berbagai persoalan. Bukankah dengan COVID-19 kita menghadapi berbagai persoalan, antara lain adalah persoalan kesehatan dan persoalan ekonomi. Saya melihat undang-undang ini bisa kita gunakan kalau kita terapkan secara maksimal. Tentu kita bersama-sama bergandeng tangan dengan pemerintah dan masyarakat, maka kita bisa mengatasi persoalan ekonomi kita dengan apa? Bahwa sungguhnya jiwa wira swasta daripada masyarakat. Karena terus terang saya mengatakan, dengan sosial media yang ini, dengan menggunakan sosial media ini bisa digunakan sisi positifnya. Bukankah kita nanti kalau kita membuka usaha mikro,
kita bisa memasarkan produk kita melalui Instagram, melalui Facebook dan lain sebagainya, sehingga pertumbuhan usaha kecil mikro segera bergerak menjadi usaha kecil, dari usaha kecil segera bergerak menjadi usaha menengah. Demikian kita harapkan menjadi pengusaha besar. Nah, oleh karena itulah ini justru kita harus menangkap peluang daripada kita memperdebatkan yang menurut saya bisa menyita waktu, pikiran dan tenaga kita. Sementara undang-undang Cipta Kerja sudah memberikan kepastian hukum, sudah memberikan katakanlah undang-undang yang informatif, mengurangi ketidakpastian. Artinya undang-undang ini sudah lebih jelas dirumuskan. Kemudian kita melihat dengan undang-undang ini, bukankah ini memangkas birokrasi, peluang-peluang korupsi di bidang perizinan semakin, boleh saya katakan semakin kecil atau boleh jadi tidak ada. Ini adalah kesempatan yang baik. Justru oleh karena itulah kesempatan ini harus kita manfaatkan, dan untuk supaya masyarakat bisa memanfaatkan kesempatan ini tentu dilakukan strategi komunikasi. Jadi kembali kepada tema kita adalah kontribusi komunikasi dalam membumikan undang-undang Cipta Kerja ini sangat penting dan sangat penting untuk dilakukan. Demikian. Oke, tadi seperti Pak Emro Siombing menyampaikan bahwasanya media sosial itu juga sangat penting ya. Kita tahu ya, untuk menyampaikan bagaimana cara membumikan undang-undang Cipta Kerja. Ya kan, memang kadang-kadang media sosial ini seperti kita tahu bagaimana ISIS pertama kali mengeksploitasi teknologi dalam mengambil musuh, jaringan global sukarelawan online dibentuk mereka, yaitu didedikasikan mereka, yaitu ini cara ISIS, Pak Emrus ya. Jadi kita bisa tahu ya bagaimana mereka menggunakan media sosial tadi untuk merubah semua ya. Bagaimana mengubah bukan hanya pesan, tetapi dinamika konflik, yaitu informasi itu diakses, dimanipulasi, yaitu dan disebarkan. Jadi ini yang membuat kekacauan, pertempuran, ya kan? Jadi kita tahu sendiri konflik ini terjadi, ya kita tahu banyak disponsori juga pihak-pihak tertentu, ya nggak mungkin tidak ada disponsori. Ini anarkistis ini sudah jelas, bukan spontan, ya toh. Pengerahan massa pasti disponsori untuk membuat rusuh saat demo penolakan undang-undang Cipta Kerja. Itu ada banyak wilayah Pak Emrus, bukan Palu, Palembang, Bandung, Bogor, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Semarang dan banyak sejumlah lokasi lain yang nggak bisa kita sebutin satu-satu. Hancur, banyak hancur. Ini karena strategi komunikasi tadi. Itu kontribusi komunikasi penting, ini sangat penting dalam membumikan undang-undang Cipta Kerja agar tidak ya intinya supaya damailah Indonesia ini. Bagaimana kira-kira Pak Emrus menanggapi hal ini? Penggunaan internet tadi yang hampir universal ya. Nah, bagaimana Pak Emrus bisa memberikan ya masukanlah sedikit menjabarkan ini? Baik, sebelum saya memberikan masukan terhadap yang saudara tanyakan tadi, saya sedikit berteori dulu bahwa pesan komunikasi itu bisa verbal dan non verbal. Mereka yang setuju terhadap undang-undang memberikan pesan komunikasi. Mereka yang tidak setuju dengan undang-undang juga memberikan pesan komunikasi. Artinya menggunakan simbol verbal dan non verbal dari para pihak tersebut. Oleh karena itulah saya katakan ruang publik, ruang pertarungan. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa menguasai ruang publik tersebut? Artinya bahwa supaya undang-undang Cipta Kerja ini semakin mendapat dukungan dari masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan suatu strategi tertentu. Nah, di sisi lain, kalaupun misalnya ada sebagian masyarakat yang tidak setuju melakukan misalnya penolakan atau demonstrasi sebagai suatu lambang non verbal, sebagai apresiasi sebagai suatu pandangan mereka yang tidak setuju dengan beberapa pasal tersebut. Saya kira bisa saja mereka lakukan untuk kepentingan-kepentingan yang menurut persepsi mereka belum menguntungkan dari isu mereka. Oleh karena itulah penjelasan kepada mereka ini menjadi suatu hal yang penting. Kemudian kalau kita melihat misalnya ada sekelompok masyarakat tertentu yang masih melakukan penolakan, saya mau katakan bahwa pesan komunikasi baik dalam bentuk
verbal dan non-verbal yang diwujudkan dalam bentuk demonstrasi tidak ada di ruang hampa. Mereka punya kepentingan-kepentingan yang ingin dia sampaikan, tetapi itu muncul sebagai suatu perilaku sosial, bukanlah semata-mata itu perilaku individu, tetapi adalah perilaku atas dasar interaksi mereka dengan sesama mereka melalui pesan-pesan komunikasi yang terjadi di internal mereka, sehingga terjadilah penolakan-penolakan tersebut. Oleh karena itulah, maka saya mengatakan strategi komunikasi yang kita lakukan harus lebih masif lagi, lebih struktur, lebih tersistematis lagi, lebih terstruktur lagi, inovatif dan kreatif, dan terus dilakukan tanpa henti-hentinya. Tentu setiap program komunikasi yang kita lakukan harus kita ukur efeknya, kemudian kita perbaiki apa yang kelemahan-kelemahan yang kita lakukan, sehingga tindakan komunikasi selanjutnya akan lebih baik untuk mensosialisasikan atau membumikan undang-undang cipta kerja ini. Maka oleh karena itu, peran komunikasi sangat penting. Disitulah yang disebut adalah manajemen komunikasi. Ada manajemen komunikasi. Tidak lepas daripada fungsi-fungsi manajemen ketika kita menerapkan komunikasi. Acap kali dalam penanganan sesuatu hal, komunikasi itu hanya dilakukan atas dasar common sense, akal sehat, tidak cukup. Harus berbasis kepada manajemen komunikasi dan juga dilandasi dengan konsep dan teori komunikasi, sehingga pesan komunikasi yang kita sampaikan dapat lebih efektif dan dapat menguasai ruang publik, sehingga mereka yang berkeinginan untuk melakukan suatu tindakan penolakan terhadap RUU itu, masyarakat tidak memberikan apresiasi terhadap mereka. Kenapa? Karena terjadi imunisasi komunikasi sudah lebih dulu kita desain kepada mereka, sehingga kalaupun ada niatnya melakukan penolakan terhadap undang-undang ini atau melakukan tindakan-tindakan yang boleh jadi tidak produktif, mereka sudah memikirkan tindakan tersebut, dan kita harapkan untuk tidak melakukan. Oleh karena itulah saya menyarankan bahwa kontribusi komunikasi menjadi suatu hal yang penting. Berbagai pendekatan bisa kita lakukan kok atas dasar pendekatan saintifik. Bisa nggak kita pendekatan segmentation approach, pendekatan bertahap? Bisa nggak juga kita kemas dengan kemasan pesan yang persuasif? Bisakah kita lakukan dengan katakanlah model distribusi inovasi untuk menumbuhkan kesadaran terhadap mereka? Jadi inovasi di sini sebagai suatu ide, yaitu apa? Undang-undang cipta kerja ini sebagai suatu inovasi yang luar biasa. Nah, ini harus kita lakukan tahapan-tahapan tersebut kepada masyarakat, sehingga benar-benar mereka nanti pada waktunya mengadopsi, menerima, melakukan isi undang-undang cipta kerja ini. Karena menurut saya kontennya, materinya sangat luar biasa. Dan kenapa terjadi penolakan itu? Sebagian kecil masyarakat menurut pandangan saya, karena jumlah penduduk Indonesia kan 200 sekian juta. Jadi yang menolak itu menurut saya masih, artinya yang menolak itu adalah sebagian kecil. Nah, untuk itulah justru mereka harus kita rangkul supaya mereka mempunyai kesadaran, sehingga kita bisa menggunakan memanfaatkan keuntungan atau advantage, keuntungan daripada undang-undang ini dalam kita membangun ekonomi kita bersama, baik untuk ekonomi kelas bawah, menengah, dan atas. Demikian. Oke, Pak Emrus, ini bukan hanya kontribusi yang dipentingkan untuk membumikan Undang-Undang Cipta Kerja. Mungkin di sini komitmen juga ya sangat dipentingkan, karena komunikasi yang efektif tadi kita ketahui sendiri ya. Ya sangat ini dia mencakup dia semua hubungan tadi ya toh, itu prinsip dasarnya ya toh. Jadi kira-kira Pak Emrus, kita tahu sendiri Undang-Undang Cipta Kerja ini banyak kontroversi ya toh. Ada di pasal 156 juga dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon, dikatakan di situ. Cuman kontroversi untuk kalau kita bahas kaidahnya sangat panjang ya toh. Karena memang mungkin ya para pekerja-pekerja itu mungkin
Ini kan ketentuannya lebih lanjut mengenai pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 diatur dengan peraturan pemerintah. Mungkin di sini kan lagi pusing juga mereka mengartikan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Oke, kita nggak perlu membahas ke sana, Pembros, ya kan? Komitmen ini yang penting, bagaimana mengubah kualitas tadi, Pak Emrus, untuk menjadikan ruang publik tadi seperti media sosial, komunikasi tadi, ya, dalam menciptakan sebuah hubungan lah. Karena memang kita tahu ya, setiap teknologi komunikasi tadi intinya bagaimana kita menyampaikan pesan pada kelompok, subkelompok untuk menghasilkan sejumlah diskusi. Pak Jokowi sering mengatakan kita butuh kecepatan kerja. Bagaimana Pak Emrus sendiri menanggapi hal ini? Kenapa bisa terjadi kerusuhan-kerusuhan ini? Kira-kira apa tanggapan Pak Emrus untuk ke depan, pandangan Pak Emrus untuk pemerintah juga untuk masyarakat? Silakan Pak Emrus. Baik, ya saya respon dulu kalimat pertama tadi, komitmen. Tentu komitmen itu perlu, bahkan tidak hanya komitmen, juga adalah tindakan nyata. Tidak hanya tindakan nyata, juga komunikasi diperlukan. Tidak hanya komunikasi saja yang dilakukan, termasuk juga di dalamnya bagaimana memberikan modal kerja kalau itu bicara tentang usaha kecil, usaha mikro, kecil dan menengah. Artinya yang mau saya katakan adalah semuanya itu tidak mungkin setiap persoalan bisa diselesaikan dengan komunikasi. Tidak. Maka saya berpendapat bahwa tidak semua komunikasi, tidak semua persoalan bisa dipecahkan hanya dengan komunikasi. Tetapi harus diingat, tanpa komunikasi yang baik, semua persoalan sulit dipecahkan. Artinya apa? Semua komponen harus dilibatkan. Komunikasi iya, komitmen iya, penyederhanaan perizinan dalam konteks realitas di lapangan nanti harus benar-benar diwujudkan kemudahan-kemudahan perizinan tersebut. Jadi ini semuanya harus berjalan secara bersama-sama tanpa satu unsur pun yang ditinggalkan. Artinya apa? Komitmen iya, komunikasi iya, penyediaan lapangan, penyediaan modal kerja iya, dan sebagainya. Itu menjadi satu kesatuan. Jadi acap kali orang berpandangan bahwa dengan komunikasi persoalan akan bisa diselesaikan. Tidak. Tetapi dengan komunikasi persoalan akan bisa lebih cepat atau lebih efektif dipecahkan. Nah, oleh karena itulah pentingnya komunikasi tersebut. Kemudian kalau kita melihat bagaimana tentang kita lihat pro dan kontra di tengah masyarakat tentang undang-undang Cipta Kerja ini. Kalau saya berpendapat, mari kita duduk bersama, mari kita berkomunikasi, kita buka kanal-kanal komunikasi. Para elit-elit yang terkait dengan rancangan undang-undang ini, mohon maaf, rancangan undang-undang yang sudah diputuskan ini. Misalnya apa? Bisakah duduk bersama dengan teman-teman yang berdemonstrasi? Bisakah duduk bersama juga dengan Menteri Tenaga Kerja, Menteri Koperasi, Menteri BUMN? Misalnya mereka ada kesepakatan sehingga turunannya nanti dalam bentuk peraturan pemerintah atau peraturan daerah yang linear, yang inline dengan undang-undang ini kan bisa dilahirkan sehingga menguntungkan para pihak. Jadi dialog harus dikedepankan sehingga juga kepentingan teman-teman yang berdemonstrasi terakomodasi nanti pada peraturan-peraturan turunannya. Dan kemudian juga kita harus melihat bagaimana katakanlah kondisi dari suatu perusahaan atau pabrik dengan terjadinya COVID-19 ini. Oleh karena itu tidak boleh kita semata-mata hanya perspektif daripada pekerja, tetapi juga harus kita lihat juga dari perspektif pemilik perusahaan. Kita melihat di seluruh dunia yang terkena COVID, perusahaan-perusahaan juga ikut merasakan. Bahkan mereka profit atau cash flow mereka sudah ada yang tidak sehat. Jadi oleh karena itu, bahwa dalam undang-undang ini saya melihat ada keseimbangan untuk menjaga ekonomi kita, maka pertumbuhan perusahaan usaha tetap jalan,
baru penyerapan tenaga kerja juga tetap terjaga dengan baik. Tentu dengan solusi-solusi yang dibuat dalam pasal-pasal tersebut antara lain adalah membuka bisnis-bisnis baru dalam bentuk mikro, kecil, dan menengah. Saya kira demikian. Oke, kita tidak bisa mengatakan ya semua ada baik, ada benar. Semua kita meluruskan ya, juga 12 hoax, juga Omnibus Law, rancangan undang-undang Cipta Kerja, ya kan, bagaimana pemerintah ya intinya pesan komunikasi yang baiklah untuk menyampaikan kepada masyarakat itu, karena bagaimana sebagian kekerasan tadi kita lihat sendiri dimulai dengan penggunaan media sosial Pak Emrus ya toh. Nah, jadi kadang-kadang mereka mempromosikan ini toh, menyebutkan ini tapi diputar balikkan gitu loh. Itulah pertunjukan online yang kita lihat saat ini ya toh. Banyak juga kita tahu ya pecah belah ini mungkin memang ancaman juga sih kalau kita buat media sosial seperti itu. Itu jadi aku menangkap di sini Pak Emrus ya. Bagaimana kita Pak Emrus sendirilah menggambarkan ini ya untuk strategi yang baik di dunia maya dan di dunia nyata ini itu bagaimana agar permusuhan di online tidak terjadi, karena bagaimanapun tanggung jawab kolektif itu kan harus dipastikan agar tidak terjadi gitu loh Pak Emrus di dunia nyata. Nah, ini bukan tidak terjadi, malah terjadi gitu loh ya toh. Nah, kita lihat banyak kerusuhan anarkistis, anarko katanya ada lagi yang udah ditangkapin ya toh. Jadi pada gilirannya sekarang ini pemerintah juga ya. Bagaimana Pak Emrus menanggapi komunikasi pemerintah sendiri? Efektif apa tidak? Ah, ini yang penting. Prinsip dasarnya bagaimana ini meredam gitu loh Pak Emrus. Baik, saya pikir menurut pandangan saya masih perlu dimaksimalkan manajemen komunikasi pemerintah. Karena menurut saya ketidakmaksimalan manajemen komunikasi pemerintah sehingga muncul sikap tidak setuju atau muncul penolakan. Kalau memang manajemen komunikasi kita yang dilakukan sejak ide undang-undang ini dilakukan secara masif, terstruktur dan sistematis, maka yang terjadi apa di masyarakat sudah terjadi imunisasi. Nah, tentang kalau ada kan berita-berita hoax. Jadi manajemen komunikasi itu harus lebih dimaksimalkan. Menurut pandangan saya belum maksimal. Sederhana untuk melihatnya. Kenapa belum maksimal? Karena masih ada masyarakat yang menolak. Oleh karena itu maka diskusi-diskusi, wacana-wacana tidak sekedar hanya di media saja. Harus diperlukan juga wacana-wacana pada tingkat kelompok-kelompok sosial, diskusi-diskusi. Misalnya kalau masa Orde Baru, tidak semuanya Orde Baru itu jelek ya, saya kira ada sesuatu yang positif. Misalnya kita adopsi dari Orde Baru, kita kenal ada kelompok pencapir, kelompok pendengar dan pemirsa dan pembaca media, kelompok pencapir. Nah, diskusikan mereka tentang itu. Nah, kenapa kita tidak melakukan diskusi-diskusi tentang undang-undang ini, tentang materinya? Artinya undang-undang ini isinya kita sampaikan melalui media massa, kemudian juga pada level kelompok-kelompok masyarakat melakukan diskusi-diskusi yang dimotori siapa? Yaitu bisa nggak semua umat-umat daripada kantor-kantor camat atau kelurahan-kelurahan mengkomunikasikan itu kepada masyarakat dalam suatu kelompok-kelompok kecil, sehingga masyarakat bisa memahami, bisa menerima, dan bahkan bisa memetik keuntungan dan menggunakan undang-undang ini sebagai sesuatu hal yang bisa memberikan harapan baru dalam perkembangan ekonomi keluarga, misalnya seperti itu. Oleh karena itu, strategi komunikasi itu harus kita lakukan mulai dari level nasional hingga pada level tingkat RT, sehingga pengelolaan komunikasi itu akan terjadi secara masif, terstruktur dan sistematis, dan tentu yang tak kalah pentingnya adalah terus-menerus dilakukan berkesinambungan. Kenapa komunikasi itu berkesinambungan terus dilakukan, termasuk di dalamnya pembahasan undang-undang Cipta Kerja ini? Karena manusia itu dinamis. Bisa saja mereka mendapat informasi dari pemerintah saat ini, besoknya mereka mendapat informasi lain dari di luar pemerintah misalnya. Oleh karena itu dialektika dan berkesinambungan harus tetap dilakukan supaya memang tetap
masyarakat itu mempunyai kesadaran, sikap dan perilaku yang kondusif sesuai dengan atau yang inline dengan isi undang-undang cipta kerja tersebut. Demikian. Oke, kalau menurut pengamatan Pak Emro sendiri lah tentang ini kan kita sudah lihat ya kekerasan ini ya. Bagaimana sifat perang itu sendiri kan ini politik juga, perang itu kan politik Pak Emrus, dengan cara lainnya kan seperti kita katakan istilahnya inilah lebih buram ya toh. Bagaimana kelanjutan dari hubungan politik ya toh, untuk ya menghentikan ini kan kita tahu mereka ini mau menggugat ya, mau menghentikan undang-undang Omnibus Law ya. Kita tahu ini politis ya toh. Dan memang sudah terjadi kerusuhan ya kan, ini jantung konflik kekerasan tadi sudah kita lihat di Jakarta sendiri ya toh. Garis politik ini kayaknya sepertinya berlanjut ini Pak Emrus ya. Bagaimana cara pemerintah sendiri untuk membuat ini menuju damai gitu loh Pak Emrus. Rangkaian-rangkaiannya, diplomasinya, interaksinya tadi antar masyarakat dan pemerintah tadi ya toh, agar realitas alternatif tadi ya dalam kontribusi komitmen komunikasi penting membumikan undang-undang cipta kerja ini agar tidak ada yang ya intinya merembes lah ini Pak Emrus ya secara keseluruhan toh. Jadi kita bisa meredam gitu loh. Maksudku elemen-elemen masyarakat tadi agar bisa menenangkan dirinya gitu loh Pak Emrus ya kan, menghindari ya itulah pertikaian-pertikaian kekerasan tadi seperti yang sudah kita lihat saat ini. Ini kan banyak juga propaganda Pak Emrus ya diproduksi ya mereka di media sosial ya untuk menyerang ya. Bagaimana kita tahu sendiri online tadi dihidupkan banyak itu juga kita lihat di Jawa Tengah. Kamu tahu dari mana? Dari Instagram itu. Jadi ajakan-ajakan itu muncul loh Pak Emrus ya. Dari media sosial tadi untuk membangkitkan kebencian di antara orang-orang tadi, itu. Nah, inilah yang memicu, itu perang tadi, itu keributan tadi. Bagaimana untuk skenario yang kira-kira skenario hipotetis lah ya, untuk pemerintah mengantisipasi ini Pak Emrus. Ada pandangan Pak Emrus kira-kira? Baik, saya merespon dari kalimat pertama saudara tadi. Ada dua hal yang perlu kita lakukan di dalam bagaimana untuk menyelesaikan persoalan perbedaan yang sedang terjadi mengenai terkait dengan beberapa pasal dari Undang-Undang Cipta Kerja. Dua hal yang menurut pandangan saya. Pertama adalah mengajak dialog atau komunikasi, dan kedua bisa saja mereka tempuh melalui judicial review terhadap Mahkamah Konstitusi. Sebab kita kan negara demokrasi dan negara hukum. Nah, dua hal ini akan saya bahas sebagai berikut. Kalau dengan komunikasi, misalnya mengajak dialog, sehingga di situ ada bertukar pikiran, bertukar pandangan, bertukar kepentingan, bertukar katakanlah apa sih yang mereka inginkan begitu ya, bertukar saja di situ. Nah, oleh karena itu, kalau dia lakukan dialog antara pemerintah dan masyarakat yang tentu, yang sebagian yang menolak tersebut, bisa saja ada kesepakatan yang ditempuh, yaitu apa? Pada peraturan turunan daripada undang-undang itu, yaitu kebijakan-kebijakan atau peraturan pemerintah di dalam pelaksanaan undang-undang tersebut. Dan bisa juga itu peraturan-peraturan daerah, sehingga masih banyak peluang atau katakan ruang yang bisa kita gunakan untuk kita dialogkan, sehingga kepentingan para pihak, yaitu kepentingan pengusaha di satu sisi juga harus diperhatikan, kepentingan para pekerja juga harus diperhatikan, sehingga ada titik temu di antara dua kepentingan tersebut yang dibuat dalam suatu peraturan turunannya. Saya terus terang mengatakan, lebih baik perbedaan pandangan itu kita diskusikan, kita duduk bersama untuk menurunkan itu pada level peraturan yang ada di bawah undang-undang, peraturan-peraturan itu pemerintah nanti yang tentu yang sesuai atau tidak menabrak undang-undang daripada cipta kerja ini. Ini saya kira bagus sekali. Baru kemudian yang kedua, sebagaimana saya katakan di awal, iya silakan saja. Sebagai kita kan sepakat ini bahwa kita negara hukum. Dan saya kira teman-teman yang turun ke lapangan juga
sepakat bahwa negara kita demokrasi. Memang melalui demonstrasi itu bagian dari demokrasi, iya. Tetapi masih ada lagi kanal-kanal yang bisa kita lakukan sebagai ruang komunikasi juga. Ruang demokrasi juga. Kanal apa? Kanal mengajukan ke Mahkamah Konstitusi, judicial review. Jadi demonstrasi silakan sebagai bagian demokrasi. Juga masih ada kanal lain, kanal demokrasi yang bisa kita lakukan, judicial review. Jadi oleh karena itu saya pikir kalau nanti itu dimasukkan kepada judicial review, pasal-pasal yang mereka ingin dijudisialkan. Karena menurut pandangan saya, di Mahkamah Konstitusi itu nanti kan terjadi persidangan. Di sana lebih cenderung persidangan yang sifatnya filosofis dan akademis. Dan bisa juga disaksikan oleh masyarakat. Artinya apa? Para hakim kita di sana juga akan memberikan pandangan, latar belakang, dan katakanlah penilaian, termasuk pemeriksaan data lapangan dan lain sebagainya. Dan itu disampaikan ke ruang publik. Ruang publik juga bisa memberikan tanggapan lagi dalam proses persidangan tersebut, langsung atau tidak langsung. Kalau langsung melalui pengacara yang ada di sana, pengacara mereka, pengacara orang tertentu misalnya. Saya kira ini dialektika yang perlu kita kedepankan juga. Nah, kalaupun memang kita lakukan demonstrasi, saya kira itu juga hak demokrasi untuk katakanlah menyatakan ketidaksetujuannya untuk pasal-pasal tertentu. Tetapi tetap kita harus mengindahkan protokol kesehatan. Karena saat ini kita berada pada posisi yang sedang menghadapi COVID-19. Jadi oleh karena itu, kalaupun demonstrasi, tolong supaya dijaga jarak, di physical distancing. Bisakah demonstrasi dengan menjaga jarak? Boleh. Demonstrasi teratur boleh. Tinggal atur jarak 2 meter. Sama dengan yang lain. Menggunakan masker secara ketat. Misalnya, kalau kita demonstrasi, bawalah 10 maskernya. Mana tahu terjatuh, tersobek atau apapun. Sudah siap masker cadangan lainnya. Kita langsung pasang. Dan kita di dalam demonstrasi, kalau itu dilakukan, sangat bagus sekali. Bisa jadi nanti menjadi role model demonstrasi di seluruh dunia. Wah, Indonesia melakukan demonstrasi dengan role model protokol kesehatan. Bisa kan dicontoh sebagai role model di dunia. Saya kira tidak ada salahnya. Setiap aktivitas kita, apapun yang kita lakukan, bisa menjadi contoh teladan bagi orang lain. Oleh karena itulah, kalaupun dilakukan demonstrasi, ya tetap kita harus menjaga protokol kesehatan. Jangan sampai nanti bahwa terjadi klaster baru di bidang demonstrasi. Sebab menurut saya, apapun alasannya, keselamatan manusia di atas segalanya. Jadi protokol kesehatan menjadi suatu hal yang penting. Kalaupun itu dilakukan, atau memang saya berpikir, bisakah kita buat kreatif? Demonstrasi melalui cuk misalnya. Misalnya ditujukan demonstrasi itu kepada instansi tertentu. Pimpinan instansi tersebut duduk di meja mendengar dan cuk disampaikan oleh para demonstran. Misalnya seperti itu. Saling berdialog di situ sehingga jarak bisa dilakukan. Mungkinkah kita lakukan demonstrasi tidak harus turun ke suatu tempat karena teknologi sudah ada. Gunakan teknologi itu untuk berdemonstrasi melalui cuk misalnya. Tentu dengan berdialektika, berdiskusi sangat kritis, tetapi dalam batas-batas protokol kesehatan dan etika, sopan santun dan undang-undang yang berlaku. Saya kira sangat bagus sekali kalau itu kita adopsi. Demikian. Oke, Pak Emros tadi mengatakan gunakan cara-cara yang cerdas ya untuk ya berdemokrasi mungkin ya di zaman teknologi ini. Jadi Pak Emros lebih dari 5 tahun aku pelajari ini sejarah komunikasi dan propaganda tadi ya. Bagaimana evolusi jurnalisme, kecerdasan sumber terbuka, dasar-dasar psikologi internet, ya kan, dinamika jaringan sosial dan viralitas, evolusi tanggung jawab, itu aplikasi kecerdasan ini tadi ya. Kita tahu ya udah melacak ini sistem caranya dan kita pelajari ya toh prosedurnya tadi bagaimana. Itu bagaimana mereka melebarkan jaring itu melewati ya batas-batas online tadi lah secara bersamaan itu bagaimana mereka meraup ini segalanya lah yang mulai dari penyebaran segala macam itu mungkin ya itulah tadi viralitas itu bisa jadi peretasan politik propagandis teroris ya toh bagaimana mereka melakukan pengkhianatan itu
Jadi di sini Pak Emrus, intinya bagaimana pemerintah juga harus mempelajari, ya toh, bagaimana mereka memperlakukan internet tadi sebagai laboratorium, ya toh, agar mereka memahami. Maksud saya di sini Pak Emrus, sebelum kita close, ya toh, bagaimana kira-kira Pak Emrus menjabarkan, ya mungkin ada sedikit pola-pola mungkin untuk semua perubahan-perubahan ini yang ya kita ketahui sendiri lah di internet ini ya, aksesibilitas informasi bagaimana ya, penyebaran tadi, kecepatan tadi ya, seperti Pak Jokowi juga sering bilang kecepatan-kecepatan dalam bekerja itu, nah, agar kita bisa menciptakan lingkungan yang tidak ada konflik itu, bukan untuk konflik gitu Pak Emrus itu. Intinya bagaimana jangkauan global tadi, kekuatan-kekuatan informasi tadi kita buat jangan sampai disinformasi agar kita bisa mengendalikan populasi itu tadi itu. Nah, intinya bagaimana pesan-pesan Pak Emrus terakhir gitu loh Pak Emrus, agar tidak terprovokasi ya kan masyarakat juga, karena belum tahu alur cerita, mereka membingkai sendiri pemahaman mereka ya toh. Nah, jadi terhubung ini ke semua media sosial itu, mengeksplorasi semua sampai ke seluruh Indonesia. Jadi teori-teori ini, peperangan informasi ini kita tahu. Bagaimana tadi meme-meme juga didorong di web itu, kita tahu juga bagaimana mereka memenangkan pertempuran online. Kita pahami semua Pak Emrus. Ini perubahan. Ya, internet tadi dibawa ke dalam perang dan politik. Itu intinya inilah pesan terakhir Pak Emrus untuk pemerintah dan masyarakat dalam memecahkan masalah manusia ini di dalam teknologi baru ini tadi, kecerdasan buatan ini tadi ya. Intinya sebelum kita close, coba Pak Emrus kasih pandangan sedikit. Baik, sebagai closing statement saya, pertama diperlukan apa yang disebut dengan kecerdasan bermedia. Teman-teman yang sudah belajar komunikasi ini tidak menjadi masalah hal yang asing ini, tetapi masyarakat yang bukan backgroundnya pengetahuan tentang ilmu komunikasi, maka untuk itu diperlukan kecerdasan komunikasi, kecerdasan media, kecerdasan pesan, kecerdasan efek. Karena bisa saja ilmunya bukan komunikasi, tapi karena dia bukan orang komunikasi, kecerdasan komunikasi tidak begitu tinggi, sehingga bisa penyalahgunaan daripada media sosial tersebut. Bahkan ada orang yang berpendapat ketika dia mempunyai sosial media tertentu, seolah-olah itu menjadi wewenang dia di dalam mengisi dan menyampaikan ke ruang publik. Dia lupa bahwa ruang publik adalah milik bersama, bukan milik daripada pemilik akun tersebut. Dan oleh karena itulah maka berlaku etika, baru kemudian moral dan undang-undang ITE ketika masuk ke ruang publik. Oleh karena itulah kecerdasan bermedia, etika, moral, dan undang-undang yang terkait dengan komunikasi harus menjadi yang utama diberikan kepada masyarakat. Tentu siapa yang bertanggung jawab melakukan ini sebagai suatu katakanlah leading sektor di bidang itu, ya tentu Kementerian Komunikasi dan Informasi harus menjadi penanggung jawab daripada kecerdasan bermedia ini kepada seluruh masyarakat. Oleh karena itu juga, supaya ini secara maksimal dapat dilakukan oleh teman-teman di Kementerian Komunikasi dan Informasi, tentu alokasi dana APBN atau pos anggaran untuk kecerdasan bermedia ini juga bagian yang tak kalah jumlah rupiahnya dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Kementerian Komunikasi dan Informasi. Oleh karena itu, alokasi dana untuk itu harus serius dilakukan dengan jumlah yang menurut saya lebih banyak, lebih baik. Karena menurut saya kalau kecerdasan bermedia kurang, apa yang terjadi? Itulah yang saudara katakan tadi. Banyak bertebaran ujaran-ujaran kebencian hoax di sosial media dan masyarakat bisa, dan sebagian masyarakat bisa termakan seolah-olah itu kebenaran. Tetapi ketika kecerdasan medianya bagus, masyarakat itu sendiri akan memfilter bahwa ini hoax, bahwa ini ujaran kebencian. Baru kemudian masyarakat bisa mengabaikan pesan-pesan yang sifatnya tidak produktif tersebut. Yang kedua, saya mengatakan bahwa manajemen komunikasi pemerintah harus menjadi leading issue. Leading issue artinya mewacanakan sesuatu yang baru tentang keindonesiaan kita, mewacanakan sesuatu yang keberhasilan pemerintahan Joko Widodo, kemudian mewacanakan tentang
katakanlah sesuai dengan kementerian masing-masing yang capaian kinerja. Jadi mereka harus menjadi leading sektor. Manajemen komunikasi pemerintah, baik di pusat sampai daerah, harus mereka menjadi leading sektor di bidang isu, prestasi, keberhasilan yang dilakukan pemerintah dan keberhasilan yang dilakukan oleh masyarakat maupun yang dilakukan oleh para pengusaha. Jadi ini harus menjadi leading sektor. Jadi yang kita diskusikan di ruang publik adalah keberhasilan. Walaupun di sana sini ada suatu kritik dan tentu tetap diwacanakan, tetapi kritik yang sifatnya bisa memperbaiki hal-hal yang masih kurang sehingga program itu bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga saya mau katakan adalah bahwa unit komunikasi atau manajemen komunikasi pemerintah harus menjadi kepala komunikasi di ruang publik, tidak boleh menjadi ekor komunikasi. Saya mengatakan sebagai kepala artinya bahwa manajemen komunikasi pemerintah harus menguasai ruang publik, tidak boleh manajemen komunikasi hanya sekedar untuk mengcounter isu. Begitu ada isu miring, baru tim komunikasi apakah humas kementerian atau katakanlah juru bicara pemerintah dan lain sebagainya juru bicara pemerintah baru memberikan counter. Itu namanya adalah yang saya sebut seperti pemadam kebakaran. Begitu ada kebakaran baru datang pemadam untuk mematikan api tersebut. Komunikasi tidak boleh hanya itu saja. Justru prinsip yang paling utama di dalam komunikasi harus menjadi kepala di bidang komunikasi, sehingga justru masyarakat atau orang masyarakat dalam arti yang saya maksud adalah mereka yang punya kepentingan tertentu yang tidak produktif ingin menyampaikan ke ruang publik yang tidak baik, yang bisa tentunya hoax dan hate speech. Mereka akan mengumumkan niatnya tersebut. Karena apa? Karena tidak lagi karena di masyarakat sudah muncul sikap reject atau menolak terhadap yang sifatnya hoax dan hate speech. Oleh karena itu saya ulangi yang ketiga, bahwa manajemen komunikasi pemerintah harus menjadi kepala komunikasi di ruang publik, tidak boleh menjadi ekor komunikasi di ruang publik sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Yang terakhir sesuai dengan yang saudara tanyakan tadi, bagaimana dari aspek masyarakat? Menurut pandangan saya, masyarakat sebagai halayak media, halayak komunikasi harus berpikir kritis terhadap pesan-pesan yang sifatnya negatif, yang sifatnya mengadu domba, yang sifatnya hoax, yang sifatnya ujaran kebencian. Mereka harus kritis melihatnya, harus menelaahnya, apakah ini rasional atau tidak rasional. Kemudian yang kedua, bagi masyarakat, ketika ada isu-isu tertentu yang tidak produktif dilemparkan oleh sosial media tertentu, bisakah pesan itu dilihat materi yang sama dikombinasi dengan channel-channel milik pemerintah sesuai dengan bidang masing-masing di kementerian, atau juga bisa itu dilihat diketik kata kuncinya lalu masuk misalnya ke media-media besar yang kredibel, misalnya detik.com, kompas.com, kumparan, radio ini misalnya, Radio Republik Indonesia, dicek saja ke sana. Karena mereka sudah memiliki online juga, kita ketik saja. Jadi kita masyarakat, saya mengajak masyarakat untuk melakukan konfirmasi kepada media-media kredibel, sehingga isi pesan yang bertebaran di sosial media yang boleh jadi kita melakukan konfirmasi, lakukan konfirmasi materi yang sama kepada media-media kredibel. Kalau belum dimuat itu di media kredibel, berarti perlu kita ragukan. Atau kalaupun itu dimuat di media kredibel, berarti kita lebih bisa meyakini jika sumbernya itu dari media kredibel. Dua poin itulah yang harusnya dimiliki masyarakat. Yang pertama, kalau boleh saya ulang, berpikir kritis. Yang kedua, konfirmasilah ke sumber-sumber yang kredibel ketika menerima pesan yang sifatnya meragukan. Demikian. Oke, komunikasi yang jujur, sobat setia, Krida Radio Indonesia Hits and News Station dibangun di atas kebenaran dan integritas atas dasar saling menghargai satu sama lain.
di mana saya merasa bahwa ini tantangan besar kita saat ini, yaitu komunikasi dari ide, di mana hidup kita bergantung pada komunikasi yang baik. Agar komunikasi yang baik tadi membantu hubungan pribadi, membantu masalah, segala macam, hidup bisa rukun lebih baik. Itu yang kita andalkan saat ini. Intinya pentingnya kontribusi komunikasi untuk membumikan Undang-Undang Cipta Kerja. Yang penting bagaimana berwawasan dan penuh kasih sayang. Kita tunggu kelanjutan Undang-Undang Cipta Kerja. Terima kasih Pak Emros atas waktunya. Salam hormat kami dari Ruang Persaudaraan Krida Radio Indonesia. Baik, terima kasih rekan-rekan di studio Radio Krida dan terima kasih kepada pendengar Radio Krida di seluruh dunia. Oke. Selamat siang Pak Emros. Kita perdengarkan lagu Tanah Airku.